Halo semeton bonsai Indonesia. Jadi hari ini saya berada di rumahnya Bapak Yan Kewayan. Hari ini kita mau belajar tips atau cara merawat santigi. Beliau adalah ahlinya merawat santigi. Oke? Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus. Oke, semeton bonsai Indonesia. Sekarang sudah bersama Bapak Wayan. Beliau adalah seorang admin bonsai santigi Bali. Oke, beliau adalah ketua grup bonsai santigi Bali yang di Facebook. Kalau yang ada yang kepo sama beliau, inilah orangnya. Semua swastiastu, Wayan. Swastiastu, Ji. Gimana? Sehat, Wayan? Astungkara sehat. Nggak mancing hari ini? Aduh, untuk mancing ya mungkin belum ya, karena hari ini kebetulan ada upacara. Oh, upacara di kampung, di rumah? Iya, di rumah istri. Oh, rumah istri. Oh, Pak Yan asli mana, Pak Yan? Kalau aslinya Bangli, kelahiran Karangasem, besar di Uluwatu. Besar Uluwatu. Satu Uluwatu berarti ya? Benar. Jadi asal usul beliau ini adalah Nomaden. Lahirnya di? Lahir Karangasem. Oh, lahir Karangasem, tapi besar sampai sekarang udah hampir sedikit lagi menuju puncak kesuksesan, bahkan sudah bisa dibilang sukses lah beliau. Sudah berkeluarga, Pak Yan ya? Ampun. Anak berapa, Pak Yan? Udah ada 2. Cowok semua? Cowok semua. Penerus hobinya nanti bermain bonsai. Oke. Jadi saya tertarik sama beliau, mengunjungi beliau ke sini, ke rumahnya di Pecatu Uluwatu, karena saya kepo nih dengan koleksi-koleksinya beliau yang saya lihat di grup bonsai. Jadi di Bonsai Santigi Bali itu banyak saya lihat koleksinya, dan beliau rajin sekali memberi nasihat kepada kita para pemula, memberi saran mulai dari cara tanam, budidaya, memupuk, Pak Yan ya? Ya. Memupuk sampai bonsai itu semi sampai jadi, luar biasa. Oke, jadi yang pertama nih, Pak Yan, saya mau minta ilmu nih sama Pak Yan. Mulai kapan nih dulu Pak Yan bermain bonsai ini? Oke, kalau mengenai bonsai, khususnya santigi, itu pas mulai pandemi sebenarnya. Pandemi, berarti sekitar hampir 2 tahun pandemi, Pak. 2 tahun lebih sebenarnya sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi ya? Oh, sudah mulai bermain? Sudah, istilahnya ingin menggeluti lah juga, sambil mengisi kekosongan. Oh iya. Biar ada hal-hal yang lebih positif lah. Oke. Karena selain beliau hobi memancing juga, banyak hobi. Berarti sekarang menambah hobi lagi, menambah kesibukan di rumah dengan bermain bonsai, Pak Yan. Benar. Asik juga ya bermain bonsai ya ternyata. Lumayan asik. Itu seperti apa ya? Seperti obat terapi. Obat terapi stres. Kalau menurut pribadi saya sih, seperti obat terapi stres. Oke, apalagi santigi ya. Kalau udah pas bangun pagi, daunnya kelihatan hijau bagus ya, itu bisa menjernihkan mata, Pak Yan. Pas sekali, luar biasa. Terus, nah ini yang paling menarik nih. Kenapa santigi, Pak Yan? Padahal banyak nih bonsai. Jenis bonsainya banyak. Untuk mengawali bermain bonsai sudah langsung ke santigi itu perlu tepuk tangan yang luar biasa tuh, Pak Yan. Bagaimana tuh, Pak Yan? Bisa santigi, Pak Yan? Yang pertama, kalau menurut saya sih habitat, karena kebetulan saya tinggal daerah pesisir juga. Oh iya. Daerah pesisir juga. Yang jelas saya tidak ingin memelihara sesuatu yang bukan habitatnya.
Berarti at least kita kan memaksakan pohon jadi di Pecatu nih maksudnya. Ya di Bukit Pecatu khususnya atau di bukit sekitaran. Ya benar-benar itu banyak sekali sentigi terutama di jurang-jurang ataupun di pesisir. Makanya saya lebih tertarik dengan terutama habitat. Habitat itu yang pertama ya. Berarti kalau sudah kita memelihara di habitat istilahnya di rumahnya, otomatis mereka akan lebih jos lagi untuk tumbuhnya. Oke, luar biasa. Selain sentigi punya apa yang lain Pak ya? Ada beberapa mungkin saya pakai selingan, cuma itu baru bahan aja. Baru bahan aja. Mungkin saya ingin mempelajari juga biar nggak terlalu monoton lah dengan satu jenis. Kemungkinan ya mungkin seperti hokianti ataupun apa itu namanya soka, karena kan ingin sesuatu yang ada berbunga juga gitu. Cuma masih bahan, masih bahan, belum ada yang bagus. Oke. Belum, masih malu sama kamera mungkin Pak. Masih malu sama kamera. Ya. Oke. Nah sekarang nih Pak Yan, kan banyak pemula, terutama saya juga nih, bingung kadang Pak Yan untuk merawat santigi. Perawatan santigi itu, contoh mulai saya dapat dongkelan nih. Dapat dongkelan atau cangkokan, saya dapat beli cangkokan. Cara merawatnya itu mulai dari media dulu nih Pak Yan. Kalau media, Pak Yan pakai apa aja Pak Yan? Medianya? Istilahnya saya nggak mau muluk-muluk. Kalau mengenai media, begitu juga bonsai santigi Bali, semeton. Kalau mengenai media, kalau saya cukup pasir malang dan sekam bakar. Itu aja. Pasir malang dan sekam bakar. Sekam bakar dengan rasio 1:2. 1:2. Duanya itu? Duanya pasir malang. Duanya pasir malang. Betul. 2 pasir malang, 1 sekam sekam bakar. Ya. Itu perbandingannya. Itu pas penanaman dongkelan Pak ya? Pas penanaman dongkelan. Dongkelan ataupun yang sudah subur. Oh sama. Hampir saya pukul rata. Oke. Yang penting tergantung ke kitanya yang betul-betul mengontrol karakter karakter medianya. Kalau seandainya sudah satu tidak poros, yang kedua sudah agak terlalu padat, begitu juga pohonnya sudah mau menguning, tiba-tiba menguning, agak kusam, berarti kadang-kadang dia memang di medianya. Tapi dasar medianya cuma itu aja. Itu aja. Ya. Oke. Berarti pas nanam pasir malang, sekam bakar. Kalau obat insek ada yang ditanam? Kalau mengenai insek dia, mohon maaf saya mungkin agak ini bukan promosi gitu. Kalau untuk insek tanam itu saya pakai kuradan di saat pergantian media. Pergantian media. Pas pergantian media itu saya kasih mungkin di pertengahan pot ya, di pertengahan pot. Ya. Kasih sedikit ya. Kasih di pinggir-pinggir. Kalau pohon segini Pak ya, ini ukurannya berapa ya kira-kira? Paling 30-an ya? Iya. 30 ya, meter 30-an. Kalau inseknya itu pakai takaran sendok, berapa sendok tuh Pak ya? Kalau ukuran pot segini? Kalau saya sih kalau untuk takaran kemungkinan kalau yang segini paling 2 sendok makan aja cukup. 2 sendok makan. Iya, yang penting cukup untuk mengelilingi aja. Oke. Yang penting ditanam setengah potnya, gitu aja. Jangan terlalu banyak Pak ya. Oke. Mantap sekali ilmunya. Berarti itu untuk pencegahan hama Pak ya? Pencegahan hamanya. Pencegahan hamanya. Ya. Kedua saya punya juga ada juga pencegahan hama yang kedua. Itu perlu saya juga wajibkan juga. Kalau menurut versi saya, apalagi maaf ini bukan hanya ingin berbagi pengalaman saja. Benar. Yang pertama itu bisa pakai kaliandra dan sejenisnya. Mohon maaf lagi saya bukan promosi. Ini tidak ada untuk mempromosikan sebuah produk. Oke. Itu kaliandra. Kalau untuk antisipasi ya perbandingannya mungkin cukup 1 tutupnya tersebut, 1 tutup aja dicampur dengan air 1,5 liter. 1,5 liter. Ya. Itu kita 1 tutup air 1,5 liter. Oke. Jangan terlalu banyak juga Pak ya. Jangan. Apapun itu terlalu banyak bahaya ya. Ya. Sebagai pencegahan biasanya saya semprot habis di pruning. Habis semprot pakai? Semprot pakai itu air tersebut. Air tersebut halus. Oke. Ya, semprot halus saja. Itu sebagai pencegahan. Nah, untuk semprotan ya Pak ya, kan selain insek yang tadi, banyak yang bilang juga air laut.
air laut nih Pak Yan. Nah, banyak teman-teman pemula yang salah menggunakan air laut nih. Katanya banyak yang apa namanya? Yang info saya. Ji kok habis disemprot air laut punya saya daunnya kuning, layu dan lain sebagainya. Atau rontok. Kira-kira salahnya di apa tuh Pak Yan? Oke. Nah, begitu dikasih tips dulu ya. Istilahnya berbagi tentang itu. Kalau mengenai air laut, kalau menurut saya itu wajib. Karena apa? Habitat Santigi khususnya itu rata-rata di pesisir. Di pesisir pantai. Pasti sangat dini. Terutama mungkin dari uap air lautnya ataupun langsung kena airnya itu sangat menunjang sekali untuk kesuburan dan kepekatan warna daunnya. Itu lebih bersinar nih kalau lebih bersinar. Ya, lebih apa ya? Lebih terang. Oh, lebih terang. Ya. Gitu. Berarti kalau ada yang habis disemprot kuning dan lain sebagainya kusam, berarti timingnya yang salah mungkin Pak Yan ya? Kalau menurut saya jam, waktu atau apa Pak? Ya. Kalau mengenai aplikasinya, kalau menurut saya intinya di saat pohon Santigi ini habis proses, dalam pengertian habis proses apa? Mungkin baru ganti media. Iya, benar. Terus mungkin habis di wiring atau pengawatan. Yang ketiga mungkin habis di pruning. Usahakan kalau habis seperti itu janganlah minimal 2 atau 3 minggu lah diistirahatkan. Jangan nggak boleh berarti. Oke, berarti tunggu sampai luka potongan pruning atau habis ngawat kan pasti ada yang sedikit retak atau patah gitu ya. Oke, berarti nunggu sembuh dulu ya baru ditembak disemprot ya. Benar, disemprot. Oke. Kalau sudah full performance, dalam konten full performance, dia sudah subur, sudah bagus. Ya. Setiap hari tidak masalah, itu semakin setiap hari bagus. Nggak masalah. Asalkan disemprot, bukan disiram. Bukan disiram. Bukan disiram. Oke teman-teman. Ini ya, diingat disiram. Disemprot, bukan disiram. Biasanya ada yang banyak salah persepsi pakai air laut. Itu di apa namanya Pak Yan? Diguyur semua Pak Yan? Sebenarnya bisa juga. Asalkan kondisi pohon lagi on fire atau lagi fit gitu ya. Itu tidak masalah. Cuma kalau untuk aplikasi yang lebih bagus, kalau menurut pengalaman saya, lebih baik disemprot aja. Disemprot aja. Jadi semprot aja. Oke. Terus untuk penyiraman nih Pak Yan, penyiraman. Banyak yang bilang Santigi itu kebal, disiram 2 hari sekali nggak apa-apa. Tapi kalau versinya Pak Yan, gimana Pak Yan? Kalau menurut saya sih, kalau memang pohon lagi sakit, keadaan sakit, yang jelas pasti akan diteduhkan. Itu yang pertama, diteduhkan antara 1 sampai 2 minggu. Diteduhkan dulu. Setelah itu mungkin baru dicariin sinar sebentar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pohon yang seperti itu, walaupun disemprot sesering mungkin, yang penting semprot halus. Itu aja. Semprot halus. Ya. Kayak embun gitu kan? Ya. Itu semakin bagus. Tapi kalau versi saya, dari pengalaman saya pribadi, itu berdasarkan cuaca juga. Karena cuaca di sini kan lumayan ekstrim. Ya. Panas ya? Panas. Kalau tapi Santigi seneng loh Pak Yan dikasih cuaca panas ya. Iya, cuma kita harus pintar cara nyiramnya juga. Walaupun kesannya apa ya, sedikit gampang, tapi itu menimbulkan banyak risiko juga. Contoh, biasanya orang karena melawan waktu kan. Kalau saya lebih baik, kalau nggak bisa, enakan dari jam 6 sore ke atas. Dari jam 6 sore ke atas. Iya, karena mohon maaf di sini cuacanya lumayan ekstrim. Iya benar. Pertama kemungkinan keadaan media masih panas. Yang kedua kemungkinan keadaan airnya juga masih panas. Masih panas. Ya. Oke. Berarti enakan malam Pak Yan ya? Malam ya, yang paling bagus jam 7 ke atas ya. 7 ke atas yang paling bagus. Oke. Karena malamnya sudah nyiram, terus besok paginya apa nyiram lagi Pak Yan? Enggak ya? Kecuali pas musim hujan baru sering saya nyiram, kebalik kan. Kayak Pak Yan ya, apa namanya? Kayak mencuci bekas air, membilas. Membilas. Ya, karena dari pengalaman saya, pas musim hujan, kandungan asamnya ya itu sangat tinggi.
otomatis pasti akan layu, kelihatan kusam ya. Ya, makanya pas musim hujan itu pasti saya sering bilas lah istilahnya. Mungkin bilas, disemprot, habis itu sering-sering air lautnya. Gitu. Mantap sekali. Nah, ngomong-ngomong pohon ini nih Pak ya. Saya terakhir tadi mengangkat pohon ini biar ada teman kita ajak ngobrol lagi. Saya paling senang karakternya dia ini. Ini bahan lokal kesini Pak ya? Lokal Pecatu nggak ini? Ya. Itu bahan lokal Pecatu. Oh, bahan lokal Pecatu. Ya. Tapi karakter ininya loh Pak ya, keringannya luar biasa ya. Itu kebetulan aja Ji. Kebetulan ya. Nggak bisa saya mantap sekali teman-teman. Kebetulan aja. Oke, apa ini gayanya bunyin Pak ya? Bisa dibilang bunyin apa nih? Gimana ya? Saya aja masih bingung Ji. Namanya juga pemula. Oh, pemula. Kalau mengenai gaya, kalau saya sih enaknya gimana karakter batangnya aja gitu. Oh, menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Nggak bisa saya paksain. Nggak bisa saya paksain. Tapi kalau menurut saya ini geraknya sih udah pas banget ya. Dia jatuh ke kanan karena di kanan ada keringan. Jadi lari arah tumbuh selanjutnya ke depannya jatuh ke kiri. Jadi dengan mahkota di sini, dengan mahkota di sini, ekor sebelah sini Pak ya. Dengan jatuh ke bunjin, mungkin ke semi bunjin ya. Ya, ke semi bunjin mungkin istilahnya apa ya? Karena di luar sana mungkin semeton bonsai Santigi Bali juga pasti udah banyak yang senior dari saya. Benar. Dan juga apa itu namanya memiliki barang yang lebih jos gitu loh. Iya. Cuma ya menurut saya seni estetika itu kan kembali ke masing-masing estetika. Benar. Gitu. Biar enggak ada kesalahpahaman istilahnya. Intinya berarti kalau saya pribadi sih hanya ingin berbagi. Sekarang balik ke kemampuan dan selera masing-masing. Yes. Siap. Artinya kalau berbonsai itu tidak ada patokan. Tidak ada patokan. Yang penting hobi jalan, happy dah kita. Iya Pak ya. Benar. Sesuaikan hobi dengan kemampuan. Mantap sekali. Oke, nggak usah berlama-lama. Kita akan lihat koleksinya Pak Wayan yang belum kita shoot. Sekarang saatnya kita ke lokasi. Oke? Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa koleksinya beliau, koleksinya Pak Wayan yang sangat
menarik, sangat karakternya sangat bagus. Ada yang meliuk, ada yang kayak joget Bali gitu kayaknya. Sangat luar biasa. Oke, sebelum kita tutup video ini, kita akhiri video ini, mungkin Pak Yan ada pesan untuk biar ada motivasi nih buat kita pemula semutan bonsai Indonesia, semutan bonsai di Bali. Silakan Pak Yan, pesan-pesannya. Oke, sukses mojek ya. Siap. Atas waktunya juga sudah mau berkunjung ke rumah Tian. Iya, siap Pak Yan. Dan juga untuk semeton bonsai Santigi Bali khususnya, jangan malu untuk berbagi di grup, karena saya membuat sebuah grup tersebut tujuannya ingin berbagi pengalaman, dan juga jangan pernah membandingkan kenikmatan kita sendiri dengan kenikmatan orang lain. Karena kalau kita terlalu banyak membandingkan, otomatis kita tidak pernah bisa mensyukuri kenikmatan kita sendiri. Oke, semeton, tetap semangat. Luar biasa. Oke, jadi teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, berkunjung ke rumahnya Pak Wayan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share video ini biar kita bisa sama-sama berbagi. Sampai jumpa.